rumah atau keluarga di rumah, teman-teman kantor seperti ibu pemburu beasiswa ini. Iya. Biasanya Semangat. biasanya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore teman-teman. Sekarang beta sedang berada di tempat kerja di kampus Tikes Maluku Sada dan sekarang sudah selesai jam kerja ya, dan sementara ini beta sedang ingin berbincang-bincang dengan beliau yang ada di samping beta ya. Nah, beliau ini adalah salah satu lulusan beasiswa LPDP luar negeri, khususnya beasiswa Indonesia Timur. Nah, beta juga kepingin sekali mendapatkan informasi tentang beasiswa LPDP ini. Nah, kebetulan karena beliau berada bekerja di tempat kerja yang sama, jadi kesempatan untuk beta mengorek-ngorek informasi tentang beasiswa LPDP. Mungkin boleh memperkenalkan nama, silakan. iya. Halo teman-teman, perkenalkan beta Asli Tuharia. Biasanya beta punya teman-teman di beta dipanggil kakak As, ibu As, jadi teman-teman Atau kalau Caca mau- As. atau Caca As. Jadi terserah saja lah. Yang penting bukan Caca Amerika Serikat. US atau AS. Iya, beta sekarang bekerja sebagai dosen di kampus Tikes Maluku Sada. Kebetulan kita berdua satu kampus, ya, satu tempat kerja. Kemudian alhamdulillah beta tahun 2018 itu lolos sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP khusus beasiswa Indonesia Timur. Ya, oke teman-teman, sudah mendapatkan informasi sedikit mengenai latar belakang beliau ya. Jadi beliau ini adalah lulusan beasiswa LPDP untuk program doktornya. Oke Caca As, setelah itu saya mau bertanya-tanya kenapa Caca As harus mengambil beasiswa LPDP, kenapa tidak mengambil beasiswa ada yang dari perusahaan-perusahaan lain, kan ada tuh, Ya. kenapa harus ambil beasiswa LPDP? Oh iya, untuk ketahuan teman-teman, LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, LPDP itu sebenarnya punya beberapa jenis beasiswa ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu silakan saja langsung di website LPDP. Tapi salah satu yang beta ikut itu adalah beasiswa Indonesia Timur. Jadi khusus untuk Indonesia Timur, meliputi NTT, NTT. Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Gitu. Nah, kenapa saya pilih LPDP? Karena kebetulan saat itu yang buka cuma LPDP. Iya. Kebetulan yang buka saat itu memang LPDP. Dan Saat itu? Saat itu. Ya. Ya, karena waktu itu 2018 saya itu mendaftar untuk gelombang kedua Desember 2018 pada saat itu ya. Jadi Desember 2018 dan kebetulan juga dari persyaratannya itu agak mudah dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa yang lain. Kenapa Caca As harus mengambil di luar negeri? Kenapa tidak ambil dalam negeri gitu kan? Ada banyak program doktoralnya kan, ada banyak Ya, luar negeri. betul. Sebenarnya banyak pertanyaan seperti ini ya dari teman-teman, bukan dari Oni saja, tapi banyak juga teman-teman bahkan keluarga juga tanya, "Mas, kenapa mesti jauh-jauh sampai di Amerika sana? Kok masih ada dekat-dekat sini?" Begitu. Tapi sebenarnya obsesi dari dulu, dari masih kecil itu beta pengen sekali untuk kuliah atau mengecap pendidikan di luar negeri gitu, pengen merasakan atmosfer yang berbeda. Wow, gitu. luar biasa ya. Oleh karena itu dari kecil itu, dari SMP itu sudah mulai belajar bahasa Inggris, SMA belajar terus sampai dirasa mampu, makanya coba kalau misalnya tidak lulus juga tidak apa-apa. Tapi ternyata alhamdulillah lulus tahun 2018. Ada dimudahkan ya, Ya, kemudian di luar negeri itu menurut
juga yang sudah pernah kuliah di sana, khususnya di Amerika ya teman-teman, itu tuh mereka banyak sekali menceritakan perbedaan-perbedaan sistem pendidikan di sini dengan yang ada di sana. Ya, mereka tuh mulai wawasan berpikirnya itu berbeda, Iya. tapi ke arah yang positif ya teman-teman ya. Ya, mungkin hal-hal yang positif yang ada di luar negeri sana Iya, bisa kita datangkan ke daerah kita satu ya. lagi saya lupa. Yang paling penting itu katanya ya, ini menurut teman yang baru pulang dari Amerika, dia bilang di sana tuh yang membuat saya lebih penasaran. Di sana tuh semuanya serba independen, artinya serba mandiri. Jadi apa-apa tuh semua dilakukan sendiri. Ya, Iya, kemudian dengan kemauan yang kuat dan dibarengi dengan doa juga, segala sesuatu tuh pasti akan bisa terwujud ya. ya betul sekali. Terus apa-apa saja nih yang harus kita butuhkan untuk persiapan mengikuti beasiswa LPDP ini? Ya. Baik, teman-teman, sebenarnya persiapan untuk beasiswa LPDP ini secara umum sih sama dengan beasiswa-beasiswa yang lain ya. Yang paling pertama itu disiplin ya, itu yang paling pertama, disiplin dalam mempersiapkan semuanya. Ya, berkas-berkasnya, mentalnya, ya, persiapan belajarnya, ya itu yang paling penting sih menurut saya. Tapi kalau misalnya bersifat administrasi, BIT itu dulu waktu zamannya saya 2018 itu kita masih dilakukan 3 tahap seleksi. Yang pertama seleksi administratif, yang kedua itu seleksi tes TPA, yaitu berbasis komputer. Kemudian ada yang namanya leaderless group discussion atau LGD. Kemudian yang terakhir seleksi wawancara atau seleksi substantif. Seleksi administrasi itu sama aja sih dengan beasiswa-beasiswa yang lain. Jadi harus ada KTP, harus punya sertifikat TOEFL, sertifikat bahasa Inggris ya, IELTS atau TOEFL sama aja. Jadi teman-teman, kalau untuk beasiswa LPDP, apakah kalian mau kuliahnya di dalam negeri atau kuliahnya di luar negeri, ya tetap harus melampirkan sertifikat berbahasa Inggris, entah itu TOEFL atau IELTS. Ya seperti itu. Harus ya. Harus. Nah, dulu itu juga kami sempat diminta untuk melampirkan surat bebas narkoba, surat bebas TBC, surat keterangan domisili yang menyatakan bahwa kami itu sudah berdomisili di Ambon lebih dari 20 tahun. Kemudian kalau misalnya seleksi administrasinya sudah lulus, nanti kita akan di email ya, dipanggil untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Caca As, untuk di seleksi berbasis komputer ini itu soalnya seputar TPA saja atau ada yang lain lagi dari TPA? Di seleksi berbasis komputer itu ada tes TPA yang isinya matematika, bahasa Indonesia, logika lah ya, yang seperti itu TPA pada umumnya, dan ditambah dengan kita membuat satu solusi. Ada satu topik yang diberikan, kemudian kita membuat solusi terhadap topik itu. Ada permasalahan di situ, kemudian kita berikan apa topiknya. Iya. Terus setelah SBK, Caca, apalagi yang dilihat oleh penseleksian beasiswa LPDP ini? Pada saat itu juga kita tahu skor kita seperti berapa kan? Saat itu langsung dikasih lihat kan hasilnya. Nah, dari hasil itu nanti kalau nggak salah sehari setelahnya itu kita dikasih undangan ya, pengumuman tes undangan, pengumuman selamat Anda telah lulus seleksi berbasis komputer gitu. Nah, kalau lulus nanti kita dikasih email undangan untuk datang mengikuti tahap leaderless group discussion dan wawancara gitu. Jadi ya selang waktu sehari 2 hari kayaknya langsung dikasih pemberitahuan lewat email masing-masing. Terus setelah itu apalagi yang di tahap berikutnya itu ada apa lagi? Waduh teman-teman, LPDP itu memang top.
Pokoknya kalau teman-teman mau melamar siswa untuk kuliah, mending melamarnya di LPDP. LPDP itu pelayanannya paling mantap. Mau Pokoknya dong, mau. beasiswa bonafit lah. Pokoknya Kementerian Keuangan top, paling top. Yes. Jadi waktu itu teman-teman, ini saya cerita pengalaman saya sedikit. Oke. Setelah kita lulus wawancara, kita nunggu untuk dipanggil mengikuti proses yang namanya pengayaan bahasa. Nah, teman-teman, pengayaan bahasa ini diikuti oleh semua peserta. Ya, apakah yang apply-nya ke luar negeri atau ke dalam negeri, semuanya ikut pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa itu kita tinggal duduk enak tuh. Jadi tiketnya dibayarin, ya, akomodasi, transportasi, semuanya dibayarin sama LPDP. Nah, setelah sampai, waktu itu saya kebetulan di Jogja. Nah, setelah sampai di Jogja, kita dikasih biaya hidup, ya, per bulan itu 3,6 juta per orang. Jadi bayangkan teman-teman, kita datang belajar bahasa Inggris, setiap bulan dikasih biaya hidup. Wow. Bayangkan, enak. Dibiayai ya Dibiayai, teman-teman. transportnya dibiayai. Mau dong. Iya, transportnya dibiayai. Ya, kemudian dikasih biaya hidup setiap bulan. Wow. Kemudian kita tambah pintar Wow. bahasa Inggrisnya. Jadi waktu itu program pengayaan bahasa itu kita selama 4 bulan. Gitu. 4 bulan ya. 4 bulan, iya. Terus ini yang terakhir ini, Caca As, untuk yang lulus di tahunnya Caca As 2019 ya, itu tuh jumlahnya ada sekitar berapa iya. orang ya? Kalau keseluruhan tuh kayaknya sekitar 100-an lebih, saya tidak tahu pasti 100 berapa. Yang khusus wilayah lulus. Indonesia Timur. Iya, 100-an lebih. Khusus Indonesia Timur Iya, ya. yang dari Ambon, dari Maluku saat itu, Maluku aja ya, bukan Maluku Utara. Maluku, Tuh waktu itu saat itu tuh 21 orang atau 23 orang. 21 orang. Itu Ampun. terdiri dari S1, S2, S3, S2 dan S3. S2 dan S3. Kemudian ada yang ke dalam negeri, ada juga yang ke luar negeri. Jadi yang ke luar negeri itu ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Maluku Tapi, ya. dari Maluku Anak tuh, Maluku luar gitu. biasa. Semangat. Jadi teman-teman, saran saya untuk teman-teman supaya bisa punya peluang besar untuk lolos, jadi penuhi semua persyaratan yang diminta oleh LPDP. Jadi misalnya skor bahasa Inggrisnya yang diminta itu 500, ya harus 500. Ya, jangan 495, Iya. 490, harus 500 karena Atau teman-teman, lebih. ya. Iya. Terus apa nih? Sorry. Oke teman-teman, sudah selesai. Jangan lagi. Iya, terserah. Oke teman-teman, itulah tadi Nanti Oni kalau seandainya sudah ada pengumuman LPDP yang terbaru, ya mungkin kita bisa ulas lagi persyaratannya iya bersama-sama. betul iya. Hah? Untuk tahun 2021 ini ya, Iya, yang terbaru ini. pada saat nanti Iya. dibuka, nanti kita ulas lagi persyaratannya Iya. sama-sama. Oke. Ya, terima kasih Caca As Ya, atas sama-sama. informasinya. Ya, Iya. semoga ini bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman subscriber yang sudah mensubscribe YouTube ini. Terima kasih, dan teman-teman yang ada di luar sana, terima kasih banyak. Semoga informasi dari Caca As ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.